Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan. Minta kepada Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Oh, haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku Bapa, pulihkanku. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu Tuhan bagi kami. Kami ada di tempat ini untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih keluarga di tempat ini mengundang kami untuk kami bersama-sama bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau satu-satunya Allah yang memelihara hidup kami, tidak ada yang lain. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih sekali lagi, pimpin kami Tuhan. Sebentar kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terimakan umat-Mu di tempat ini dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, itu bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan keluarga kami dimanapun berada, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, cucu menantu kami dimanapun berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada bagian kuasa roh jahat mengganggu mereka. Dan demi nama Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasa roh jahat yang coba bekerja di tempat ini. Roh-roh yang disembah-sembah oleh nenek moyang mereka dulu, yang coba-coba mengganggu di tempat ini, coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami sepakat, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus membungkus kami. Segala kuasa kutuk dan dosa turun-temurun yang coba mengganggu di tempat ini dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan, kuasa mulut lidah hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya. 40 hari, mengenang 40 hari. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang pelihara kita. Amin. Kita mengenang 40 hari bukan berarti roh almarhum masih ada di tengah-tengah dunia ini, bukan begitu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa ketika orang kaya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pada saat meninggal mereka mati, ya mereka langsung ada bersama-sama menghadap Tuhan. Ya, yang satu bersama-sama dalam pangkuan Abraham, yang satu dalam kematian yang kekal, dalam siksaan yang kekal. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi bagian orang yang mati di tengah-tengah di bawah matahari ini. Ya, Pengkhotbah 9 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tidak ada lagi bagian orang yang sudah meninggal. Jadi kita mengucap syukur di tempat ini karena Tuhan yang memelihara keluarga ini. Amin. Amin. Karena Tuhan yang memelihara keluarga ini. Karena Tuhan yang menopang keluarga ini untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mencari wajah Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Ya, bukan yang lain. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Amin, saudaraku. Bukan hanya 40 hari, setiap hari kita mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita berkumpul di sini untuk menaikkan pujian sembah kita hanya kepada Tuhan, kepada Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, itu makanya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Kita hari lepas hari harus mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kebenarannya iya dan amin.
Tidak ada yang dapat membantah kebenaran Tuhan, sebab Dia sendirilah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi setiap kita satu hari nanti akan dipanggil Tuhan. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 saja. Saya bacakan untuk kita semua, atau kita baca bersama-sama yang sudah dapat. Ya, kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Sudah dapat katakan amin? Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya, Bu. Pak, ada masanya. Ada masanya. Untuk segala sesuatu ada periodenya. Ada masa berakhirnya. Ya, untuk apapun di bawah langit ini, firman Tuhan katakan, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi setiap kita ternyata, setiap ciptaan Tuhan di bawah langit ini, semuanya mempunyai masanya masing-masing. Mempunyai waktunya masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Mempunyai periodenya masing-masing. Mempunyai masa berakhirnya masing-masing. Semua ciptaan Tuhan di bawah kolong langit ini, segala sesuatu firman Tuhan bilang ada masanya. Ya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ini firman Tuhan yang katakan, Bapak Ibu. Nah, masalahnya sekarang banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya di muka bumi ini mempunyai waktu. Bapak Ibu, mempunyai waktu yang tidak bisa diaturnya, yang tidak bisa dikendalikannya, karena Tuhan sudah menetapkan setiap ciptaannya, segala makhluk di bawah kolong langit ini, semua ciptaannya mempunyai waktunya masing-masing untuk menghadap Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Amin, saudara. Amin. Ada waktu untuk meninggal. Aduh, Pak Pendeta, jangan sering-sering bicara-bicara meninggal. Nanti kejadian benaran. Janganlah. Kita ini kan harus berpikiran positif. Harus berpikiran jangka panjang. Supaya umur kita panjang. Saudara, kita harus mengatakan ini. Karena kita mempunyai batas waktu di depan. Kita mempunyai batas waktu. Kita nggak tahu kapan waktunya. Yang masih muda jangan katakan, aku masih lama, aku masih tabelai, Pak Pendeta. Masih lama aku matinya. Helak mandera ke mate-mate. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini selalu dilupakan orang yang masih hidup. Apalagi kalau dia sehat. Apalagi kalau hasil nyedotnya banyak. Ela-elai. Ibadah-ibadah narai Pak Pendeta tuh. Are itu. Are untung. Aku nak menanjung hello. Holiday. Wah. Ya. Apa? Kalau orang lagi sehat, nih Bapak Ibu saya kasih tahu. Jangankan urusan Tuhan, ya. Urusan meninggal pun dia nggak akan ingat itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah sakit sedikit, baru
Cari Tuhan. Bilang, kenapa aku mengalami ini ya Tuhan? Tuhan tidak adil. Salahkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Ya. Salahkan Tuhan. Banyak orang menyalahkan Tuhan dengan apa yang dialami dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Orang yang dalam penjara pun salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan aku cobaan? Siapa yang memberikan cobaan seperti itu? Siapa yang melakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Dia lupa. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya. Bapak Ibu, katakan dalam dirimu masing-masing bahwa aku ini punya waktu di muka bumi. Tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan berakhirnya. Jangan katakan aku masih sehat, aku masih kuat, masih lama aku ini hidup. Saudara, apa yang harus kita lakukan dengan waktu kita yang begitu singkat di muka bumi ini? Coba kita perhatikan. Ada seorang abdi Allah namanya Musa. Saudara kenal Musa? Pernah dengar cerita tentang Musa? Tidak pernah? Pernah dengar tentang Musa? Pernah ya? Yang dipakai Tuhan membelah laut Teberau, yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Musa, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang bergaul erat dengan Tuhan, yang mempunyai hati yang sangat lembut karena Tuhan. Di muka bumi ini, Musa pernah berdoa sama Tuhan begini. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Haleluya. Haleluya. Saudara masih memperhatikan firman Tuhan, amin? Amin. Buka hati kita untuk firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan. Mazmur 90 ya, ayat 10 sampai dengan 12. Ya, saya bacakan untuk kita. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, siapa yang sudah umur 80 tahun di sini kecuali Pak Gembala? Ya. Kalau sudah punya umur 80 tahun berarti masih kuat. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan. Musa saja berdoa kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Masa hidup kami ini 70 tahun. 70 tahun. Ya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, rata-rata kehidupan orang ya di Indonesia ini, perhatikan orang-orang yang sudah saudara lihat. Saudara jangan lihat umur yang ada di berita 120 tahun, 130. Itu satu di antara sekian juta orang, saudaraku sekalian. Tetapi rata-rata 60 tahun sudah menghadap, mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak lagi yang di bawah situ. Firman Tuhan bilang begini melalui hambanya Musa. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudara, waktu di muka bumi ini tidak terasa begitu cepatnya berlalu.
Begitu cepatnya berlalu. Saudara kalau mau mengukur umur seseorang, sana pergi ke Wal 12. Lihat di batu nisan mereka, tabela kayak. Ih, kada nyampe 60. Perhatikan baik-baik. Saya selalu melihat kalau saya ditugaskan Pak Gembala mengubur, saya selalu perhatikan batu nisan. Perhatikan saudara. Berlalunya buru-buru waktu itu, umur itu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang menyesal. Kenapa dulu aku tidak baik-baik saja? Kenapa aku dulu tidak bertobat? Kenapa aku dulu tidak mencari Tuhan? Ayat 12 mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan lainnya Bapak Ibu Saudaraku, bahasa Indonesia masa kini ya mengatakan demikian. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami mempunyai hati yang berbudi. Bahasa Indonesia masa kini BIMK, saudara buka di HP saudara. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini. Orang selalu tidak sadar, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hidupnya begitu singkat. Orang kaya waktu zaman Covid itu saudara sekalian, ya, olahraganya main golf. Nggak pernah sakit. Orang kaya, ya. Begitu batuk 3 hari, sesak napas langsung meninggal. Tidak bisa dibelinya oksigen, tidak bisa dibelinya waktu itu. Umur itu tidak bisa dibeli karena sudah mempunyai batas yang tetap dari surga. Tidak bisa ditawar-tawar. Kecuali ada seorang raja. Dia bilang, Tuhan perpanjang umurku lah Tuhan, tambah Tuhan 15 tahun lagi. Amin saudaraku. Ya, jadi kalau saudara sakit jangan minta diperpanjang. Apa alasan saudara minta perpanjang umur? Ya, sadarkanlah kami. Firman Tuhan mengatakan sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, supaya kami mempunyai hati yang berbudi, hati yang bijaksana, mempunyai budi pekerti, mempunyai pengertian yang baik, yang benar. Ajarlah kami, sadarkanlah kami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang tua maupun yang muda, dia jarang sadar Pak betapa singkatnya hidup ini. Jarang sadar. Apa ciri-ciri orang tidak sadar akan singkatnya hidup ini? Dia tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Mabuk, judi, rokok. Narai konduktor. Aku merokok dari kecil aja. Aku nih kan ada apa-apa aja. Tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Ya. Aduh, Pak Pendeta ini segala merokok gini singgung-singgung. Lah, kalau kita orang yang sadar akan kehidupan yang diberikan Tuhan, kita pasti menghargai umur, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita nggak sadar, ya kita sesuka hati kita dengan hidup kita, berangai, terai, wan Pak Pendeta teh, kita tidak akan sadar. Apa ciri-ciri orang yang sadar bahwa hidupnya begitu singkat? Dia mempersiapkan dirinya. Orang yang sadar akan kehidupannya yang begitu singkat ini, Bapak Ibu, dia mempersiapkan dirinya. Satu saat aku dipanggil Tuhan, aku harus siap. Dia bergegas, dia melayani Tuhan.
Dia berdoa, dia mencari Tuhan. Dia tidak macam-macam dengan hidupnya, tidak menduakan Tuhan. Amin. Amin. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan gratis sama kita, ditebusnya kita, diselamatkannya kita dari perbudakan dosa. Dengan apa Dia menebus kita, membeli kita? Dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Dia turun menjadi manusia. Tetapi hidup yang diberikan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Itu makanya kita harus sadar mulai malam ini bahwa hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Coba kita lihat Roma. Bujur ya Bapak, lihat apa? Roma Saudara masih mendengarkan saya? Amin. Roma 14. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah kita, menyadarkan kita, amin. Dengan firman Tuhan, sadarkanlah kami Tuhan. Doa Musa seperti itu, bahwa betapa singkatnya hidup ini. Ya. Nah itu makanya kita harus orang yang sadar itu, dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya. Nah, Roma 14. Masih ada waktu ya saya? Pak Bartel ya? Bisa, 1 jam lagi. Oh, luar biasa. Roma 14. Ya. Nah. Roma 14 mulai ayat 7 sampai dengan 12 saya baca, agak melompat-lompat ya, enggak apa-apa. Roma 14 berkata demikian Bapak Ibu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Supaya apa? Supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin, saudaraku. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Allah. Ini firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kalau kita sudah meninggal, Bapak Ibu, tidak bisa bertobat lagi. Yang ada hanya mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita mendengar firman kasih karunia Tuhan, apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan minta kita bertobat, apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup? Karena setiap orang, firman Tuhan bilang, di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena hidup kita, napas kita ini bukan begitu saja. Tuhan berikan kita kehidupan, roh, batin. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ketika kita menjadikan Yesus Tuhan kita, menjadi Tuhan kita, hidup kita, baik mati maupun hidup kita, adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jadikan Yesus sebagai Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita ada bersama-sama dengan Dia di kerajaannya, di rumahnya yang kekal. Jangan nanti kita nyanyi di muka bumi ini, di rumah Bapa yang kekal. Bisa suara 2, suara 3, hebat nyanyinya. Tau-taunya hidup harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan nggak? Jadikan Yesus sebagai Tuhan nggak? Saudara, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu, firman Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menduakan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu pemerintah yang memerintah dalam hidup kita sebagai raja. Amin, saudaraku. Supaya dia mati untuk kita, supaya dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Karena kita ini dulunya hamba dosa, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Perhatikan baik-baik, kita tidak bisa lepas dari dosa karena kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Itu makanya Yesus mati dan bangkit, supaya Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, menjadi raja, menjadi pemerintah atas hidup kita, menjadi Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita lakukan perintahnya. Jangan duakan Tuhan, Bapak Ibu, jangan. Ramai Pak Pendeta. Ya, isuk-isuki. CGI deh. Di dompet saya ada aja ini untuk pelindung Pak Pendeta. Ya, di dompet saya, di bawah lemari saya pun ada untuk melindungi saja Pak Pendeta. Nggak bisa begitu, saudaraku. Jadikan Tuhan pelindungmu, amin. Amin. Kalau nggak jadikan Tuhan pelindungmu, berarti engkau nggak percaya sama Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang, sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini. Doa abdi Tuhan, doa Musa, abdi Tuhan, abdi Allah, yang menjadi suatu firman bagi kita yang masih hidup ini. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, supaya kami memperoleh hati yang berbudi. Bapak Ibu, sekali lagi, hidup kita ini singkat jauh, Pak. Amin. Ya, nggak ada urusannya dengan awet muda, awet tua, awet muda. Ya, ya, umur saya ini sudah 60 Pak Pendeta, tapi saya seperti 17 ya loh. Tapi umur saya panjang, bukan begitu. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan. Jadikan Dia menjadi Tuhan. Firman Tuhan bilang ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin, saudaraku. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita pernah datang kepada yang bukan Yesus, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta kekuatan, meminta rezeki, mulai malam ini tinggalkan. Amin. Tinggalkan, karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Jangan bilang umurku masih panjang, Pak. Jangan macam-macam kamu, Pak Pendeta, khotbahnya tentang mati-mati aja. Bukan begitu, kita mengingatkan. Amin. Haleluya. Ya, karena tugas Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan. Tuh, Allah kita itu begitu. Dia rindu anak-anaknya sadar, umatnya sadar betapa singkatnya hidup ini. Makanya kita mempersiapkan diri kita semua, saya dan saudara, persiapkan diri kita, jaga kebenaran yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, jaga kekudusan,
Firman Tuhan bilang jangan kamu menjadi bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5. Usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara dengar khotbah ini, saudara sekalian, ada saudara teringat, aku menduakan Tuhan. Di lemariku masih ada, di dompetku masih ada. Datang kepada Tuhan, ambil keputusan. Ikuti Tuhan sepenuh hati. Amin, saudaraku. Jadikan Tuhan penolong kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Satu-satunya. Atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, atas hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penolong kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Itulah gunanya ibadah penghiburan di tempat ini. Untuk kita mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa singkatnya hidup ini. Amin, saudaraku. Semua kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih.